teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Tempatnya belajar berbagi sekitar dunia digital. Pada video kali ini saya akan membuat proposal untuk pelatihan ya, menggunakan ChatGPT ya, dan dilanjutkan dengan menggunakan PowerPoint ya. Oke, kita langsung ke TKP saja. Aktifkan dulu browsernya ya. Lalu ketik ChatGPT atau di sini pilih ChatGPT ya. Nah, di ChatGPT ini kita ketik buatkan proposal ya, pelatihan untuk mahasiswa dengan judul AI di masa depan ya, secara rinci. Oke, kita enter. Lalu ChatGPT ini akan langsung membuatkan ya, dari latar belakang, tujuan kegiatan ya, nama kegiatannya ya, waktu dan tempatnya ya, pesertanya ya, dan materi pelatihannya ya, sampai ketiga ya, metodologinya, narasumbernya ya, dan estimasi biayanya ya. Nah, setelah selesai ya, maka kita perintahkan di sini jika Anda ingin saya ubah ini ke format PPT. Kita jawab iya, PPTX gitu ya. Maka secara otomatis si ChatGPT ini akan membuatkan hasil dari proposal tadi ya, di convert atau ditampilkan dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Kita tunggu ya, masih dalam proses ya, masih di dalam proses. Nah, setelah ini di sini udah selesai, di sini ada unduh proposal pelatihan ya. Nah, kita klik di sini. Setelah kita klik, dia secara otomatis ini langsung melakukan download ya, atau unduh ya, sampai selesai di sini ya, sampai keluar di sini open file ya. Kita lihat atau kita tunggu dulu ya sebentar. Ini kurang lebih 379 mega ya. Nah, kita klik di sini open file. Secara otomatis karena ini sudah bentuknya PPTX, maka dia akan kebuka bentuknya PowerPoint gitu ya. Nah, di PowerPoint ini ya, kita akan merapihkan ya. Yang pertama kita tampilkan dulu, kita klik dulu ya, enable editingnya. Nah, di sini kita akan menyesuaikan di sini ya. Kita pilih desain idealnya ya. Kita klik di sini. Desain ideal, kita close dulu ini ya. Desain idealnya kita tentukan untuk template-nya dulu ya. Ini sebenarnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi misalkan saya menampilkan dalam bentuk seperti ini ya. Ya, ini adalah sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu yang kedua ya, silahkan dipilih juga ya, mau yang mana bentuk template-nya. Ini Anda sendiri yang menentukan, sesuaikan dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan selera ya, seperti itu. Ini banyak pilihan-pilihan yang bisa dijadikan sebagai template ya. Ini kembali kepada selera masing-masing ya. Saya isi sesuaikan aja ya dengan kebutuhan saya ya, ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus juga yang ketujuh ya, saya isi dengan seperti ini ya, atau mungkin yang ini ya, ketujuh ya. Nah, ini. Lalu yang kedelapan
saya pilih yang ini ya, materi ketiga ya. Ini adalah materi yang ini narasumber ya, metodologi dan narasumber ya. Yang ke-10 ini adalah biayanya ya, anggarannya ya, estimasi anggaran. Lalu di sini sama ya, misalkan saya isi. Terakhir adalah penutup ya, itu ya. Nah misalkan ini saya isi yang ini ya. Nah setelah kita menentukan template ya seperti ini ya, baru langkah berikutnya kita tentukan dulu isinya ya. Proposal pelatihan mahasiswa ya. Ini kalau mau dirubah tinggal diklik aja, klik 2 kali diedit ya. Begitu juga isinya ini ya. Ya ini kita isi sesuaikan dengan kebutuhan ya, gitu ya. Nah ini materi-materi disesuaikan dengan kebutuhan kita nih, misalkan tanggalnya kapan kita rubah, atau mungkin ini akan saya rubah ya bentuknya. Saya ulang lagi jadi seperti ini ya. Nama kegiatannya ya, di masa depan, waktunya. Kalau misalkan ini ternyata tanggalnya berubah ya, bukan tanggal 10 misalkan, ini tanggal 15 ya, 15 sampai dengan 17 misalkan gitu ya. Nah ini kita tinggal rubah aja, disesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita nih ya. Jadi Anda tinggal merubah aja gitu ya. Pesertanya ya, mahasiswa aktif. Nah lalu di sini pengenalan AI, sejarahnya dan lain-lain ya. Ini kita yang menentukan ya, hasil dari ChatGPT ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah seperti ini bisa kita rubah ya, klik aja 2 kali ya, dirubah di sini ya. Begitu juga yang slide-slide lainnya ya. Nah misalkan ini honornya misalkan kurang nih, ini narasumber misalkan 5 juta, kita rubah aja di sini ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita setelah selesai dari ChatGPT, lalu di-convert ke PDF ya, atau PPTX atau PowerPoint ya. Nah ketika kita sudah mengoreksi ini semua isinya sama ya, maka langkah berikutnya kita akan membuat slide-nya ya, transaksi slide-nya. Misalkan slide-nya ini saya bentuk yang pertama itu adalah yang seperti ini misalkan ya. Ini selera juga, kembali kepada selera masing-masing. Nah seperti ini ya. Lalu misalkan yang kedua saya tampilkan dalam bentuk yang lain ya, misalkan seperti ini. Atau mungkin saya pilih semua seperti ini ya, itu terserah Anda ya. Nah mungkin di sini akan saya rubah jadi seperti ini gitu ya. Yang di sini mungkin saya rubah menjadi seperti ini gitu ya. Nah ini sesuai dengan selera terkait tentang slide-nya ya. Ya slide-nya silahkan ditentukan, disesuaikan dengan selera masing-masing gitu ya. Nah seperti itu ya. Silahkan Anda tentukan ya nanti. Setelah Anda tentukan ini, tiap slide-nya sudah selesai ya, baru nanti ya, jangan lupa disimpan. Baru nanti Anda tinggal memberikan animasinya gitu ya. Nah animasinya misalkan di pertama kita tidak perlu animasi langsung keluar gitu ya. Nah lalu yang kedua ini misalkan saya bikin animasi latar belakang ini ya. Latar belakang ini akan saya jadikan animasi, misalkan animasinya ini plot in ya. Nah seperti itu. Lalu untuk di sini tujuannya misalkan saya bikin animasinya adalah spin ya. Nah seperti itu ya. Misalkan yang di sini untuk nama waktunya ya, di sini kita tentukan misalkan menggunakan Swipel ya gitu ya. Nah seperti itu ya, dan seterusnya ya. Silahkan Anda tentukan ya. Ini materi hari pertama misalkan kita bikin dengan play-in begitu ya. Hari kedua juga misalkan dengan play-in ya. Nah yang ke pertemuan ketiga ya, atau materi ketiga dengan play-in ya, misalkan seperti itu ya. Nah apabila ini sudah selesai ya, setelah Anda setting, simpan jangan lupa, lalu tes ya. Kita tes dari yang pertama menggunakan from begin ya.
Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan PowerPoint menggunakan ChatGPT ya. Ya, menggunakan AI atau ChatGPT ya. Ini kita tidak perlu lagi membuat narasi ya. Jadi narasinya sudah dibuatkan oleh ChatGPT gitu ya. Anda tinggal merubah-rubah saja, termasuk merubah template, merubah slide ya, merubah animasinya gitu ya. Nah, ini adalah kita yang menentukan isinya gitu ya. Tetapi konsepnya atau narasinya sudah dibuatkan oleh ChatGPT, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di era sekarang ini sangatlah mudah sekali ya antara ChatGPT digabung dengan PowerPoint ya, sehingga bisa menampilkan hasil-hasil yang cukup luar biasa ya, tanpa konsep ya, terus juga tanpa membuat gambar atau animasi ya. Kita hanya memilih saja, hasilnya sudah lumayan cukup luar biasa begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang Anda bisa lihat di layar bahwa semua ini sudah di-generate oleh ChatGPT ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.